yes, yes. Kayak kurang semangat nih. Masih kurang ya Kak ya? Oke, Ya, sekali. kita ulangin ya. Sekali lagi. Lagi. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan ya Kak ya. Semangat. Pada minggu pagi hari ini yang bertugas adalah komplek Dirgantara. Nah, dari kakak serahkan diri ya. Kakak Kak Ogi. Aku Kak Feli. Dan di musik gitar Kanando. Dan Kak John ada Kak Jordi. Oke, Kak, sebelum firman Tuhan nih atau kita firman Tuhan, alangkah baik kita berdoa dulu ya Kak. Harus Kak. Oke, adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup mata. Ayo, yang belum lipat tangan, tutup mata, lakukannya ya di rumah. Yuk kita satu dalam doa. Ya Bapak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Anak-Mu rindu akan Kau ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kami nafas kehidupan ya Bapak. Ya Bapak, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau ya Bapak. Berkatilah kami ya Bapak dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau mengucap syukur berterima kasih sama Tuhan dan juga mau mengucapkan selamat pagi sama Tuhan. Sekarang semuanya bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Saya. Bangkit berdiri ya, jangan ada yang tiduran, jangan ada yang duduk, harus bangkit berdiri. Minumannya dilepas dulu. Let's go Kak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, Bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, biar kita semakin semangat, kita mau nyanyi lagi nih pujian Big or Small, Wah, Short boleh and tuh Kak. Tall. Boleh banget, boleh. Adik-adik yang belum tahu lagunya, mungkin jarang dengar lagunya, kita bisa dengar lagunya bareng-bareng sambil gerakin badannya, oke? Oke. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita Harga bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa, aku bisa. Tanpa berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita nyanyiin ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa, aku bisa. Tanpa
Feli, kita masih semangat nih Kak. Kak Harus. Feli masih semangat gak? Semangat dong. Semangat. Adik-adik di rumah harus semangat juga ya. Kita masih menyanyikan pujian untuk Tuhan ya. Apa tuh Kak Gi? Kita nyanyi 3 lagu medley. Wah, banyak amat Kak. Gak apa-apa, biar semangat. Ini dengan penuh gerakan dan kita harus berkeringat. Bener Kak? Boleh, bener Boleh. dong. Ini ada lagu Aku Pahlawan Kecil. 2. Saya bukan pasukan berjalan. Ketiga, Aku Raja. Aku bukan Raja. Aku anak raja. Oh, aku anak raja, Kak. salah. Anak raja. Oh ya. Oke, itu 3 lagu itu kita nyanyi bareng-bareng adik-adik. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan Kita tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan Kita tidak ada. semangat. Masih kita semangat. masih lanjut. Saya bukan pasukan Saya mau berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan Kristus. Saya akan Kristus. Saya lakukan Kristus. Siap, gerak, go. Saya lakukan Kristus. Siap, gerak, go. Saya Tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan Kristus. sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan Kristus. Saya lakukan Kristus, siap gerak. Saya lakukan Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan Kristus. Aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh, Aku anak raja. Engkau anak raja. kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak Sekali raja. lagi. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kaki disentak-sentak. Dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, bentar-bentar, kaki dihentak-hentak, tangan digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, bentar badan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan nih, Kak Ogi. Benar. Firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh kami, Ma. Tapi, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian dulu, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Sambil sikap berdoa ya semuanya. Dilipat tangannya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi adik-adik. Kita pagi ini mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Adik-adik, siapkan dulu Alkitabnya. Sudah ya? Nah, sekarang kita mau buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Sudah dapat semua ya? Oke, kalau sudah dapat, kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik bisa ikuti doa kami dari rumah. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami supaya kami bisa menerima firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, buka telinga kami supaya kami bisa mendengar firman-Mu dan kami boleh Tuhan berikan hikmat sehingga kami bisa memahami dan mengerti apa yang Tuhan berikan melalui firman yang sudah kami dengar. Nanti Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami dan pikiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita mau membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan doa pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah banyak dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Adik-adik, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 ini menceritakan bagaimana situasi jemaat mula-mula. Adik-adik, pada waktu itu jumlah jemaat semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Kira-kira 3.000 orang. Wah, banyak sekali ya. Nah, tapi jumlah rasul-rasul hanya 12. Kira-kira dengan jumlah 12 rasul ada masalah nggak ya dalam pelayanan mereka? Para rasul ternyata memiliki masalah dalam pelayanannya.
Banyak dan beberapa ada pelayanan yang terabaikan, terlupakan. Salah satunya pelayanan meja. Apa ya pelayanan meja itu? Pelayanan untuk menyiapkan makanan yang dibutuhkan oleh orang-orang. Kemudian pelayanan untuk janda-janda. Siapa ya Kak ya janda-janda itu? Janda-janda adalah perempuan yang sudah tidak memiliki suami. Dia tinggal sendirian sehingga dia membutuhkan pertolongan. Lalu pelayanan kepada orang miskin. Ya adik-adik, pelayanan ini terabaikan oleh para rasul karena jumlah jemaat yang semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, adik-adik, oleh sebab itu para rasul mengumpulkan semua jemaat, baik orang Yahudi maupun orang Ibrani, untuk mereka boleh memilih 7 orang yang dianggap layak untuk membantu pelayanan mereka. Nah adik-adik, saksikan bagaimana cerita nanti di video berikut ini. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bagaimana dengan video tadi? Pasti kalian sudah menontonnya dengan baik ya. Yuk, masih ingat enggak ya adik-adik? Siapa 7 orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membantu pelayanan para rasul? Bareng-bareng ya bersama Kak Mima, kita sebutkan namanya. Yang pertama Stefanus, kedua Filipus, ketiga Prochorus, 4 Nikanor, 5 Timon, 6 Parmenas, dan 7 Nikolaus. Hebat kalian. Kalian bisa ingat. Wah, apa tujuan para rasul untuk memilih mereka? Apa ya Kak ya? Wah, jangan sampai lupa. Mereka dipilih untuk membantu pelayanan para rasul, supaya semua jemaat bisa dipenuhi kebutuhannya. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau diutus untuk membantu orang-orang yang membutuhkan? Coba angkat tangannya. Wah hebat ya buat adik-adik yang sudah mengangkat tangan.
Kakak Mima berterima kasih untuk kalian semuanya. Karena kalian sudah memberikan diri untuk bisa menolong dan peduli dengan sesama. Adik-adik, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kita sudah menerima berkat lebih dari Tuhan Yesus, Kak Mima berharap kalian pun bisa peduli dengan sesama kalian. Contohnya dengan kondisi COVID-19 saat ini, banyak teman-teman yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin kalian punya tabungan, mungkin punya uang lebih, kalian bisa membantu teman-teman untuk membeli apa yang dibutuhkan oleh mereka. Yang kedua, mungkin ketika papa mama pernah nggak ya menyiapkan sembako untuk diberikan kepada tukang sampah yang berkeliling di komplek. Nah, ketika mama papa meminta bantuan untuk kalian supaya diberikan, kira-kira adik-adik mau nggak ya? Jangan sampai nggak mau ya. Jangan sampai bilang, aduh mama, saya takut, aduh papa, jangan saya dong, adik aja. Wah, nggak boleh seperti itu ya. Nah, yang ketiga, adik-adik bisa juga. Kira-kira di sekolah minggu nih ya, siapa yang satu kelas, kakaknya yang ngajar hanya satu orang, tetapi muridnya banyak? Wah, ada ya? Nah, kalau seperti itu, ketika kakaknya tidak bisa memberikan perhatian kepada semuanya, jangan baper ya. Kalian tidak boleh baper, tidak boleh besoknya tidak masuk sekolah minggu. Jadi kalian kalau bisa membantu kakaknya. Adik-adik, cerita hari ini sampai di sini. Besok kita lanjutkan ceritanya yang berbeda dengan kakak sekolah minggu yang berbeda juga. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa menjadi teladan sama seperti para rasul dan orang-orang yang sudah Tuhan pilih, 7 orang pada saat itu, untuk bisa peduli dengan sesama kami, untuk kami juga bisa Tuhan utus untuk menolong sesama kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya dan Tuhan tetap mengasihi kami di dalam hari-hari kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tadi kita udah dengerin firman Tuhan yang dibawain sama Kak Mima nih Kak Iya, Ogi. iya. Intinya itu adik-adik harus belajar untuk melayani. Contoh kecil nih, misalnya di rumah adik-adik beresin tempat tidur sendiri tanpa harus disuruh sama mama papanya. Kalau ada tamu di rumah juga datang? Kasih bawain makanan, Oh. kue-kue, bantu bawain ya Kak Boleh. Ogi ya. Boleh Itu tuh. melayani juga ya, melayani orang. Ya. Betul. Sebelum kita selesai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Kak Ogi. Iya, Apa tuh? bila roh Allah ada. Semuanya goyang ya adik-adik. Bila roh Allah ada di dalammu, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalammu, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalammu, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalammu, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari,
ibadah kita hari ini udah selesai nih Kak Ogi. Udah selesai ya, Kak? Udah. Ya, sayang banget. Sekarang adik-adik waktunya kita lipat tangan, tutup mata, dengan sikap yang terbaik kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan Yesus selama kami melaksanakan ibadah ini Tuhan. Sekarang kami telah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu online dan kami mau melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami. Tuhan Yesus kami mohon, Tuhan Yesus sertai setiap kegiatan kami yang akan kami lakukan nanti Bapa selama seminggu ke depan juga Tuhan. Dalam studi kami, belajar kami juga Tuhan Yesus berkati. Kami juga mohon Tuhan Yesus selalu berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk bisa terus melakukan aktivitas kami. Kami serahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai membuat aktivitasnya. Pertama-tama siapkan bahan dan alat yang diperlukan, yaitu kertas putih atau kertas HVS, kertas warna, spidol, lem, dan juga gunting. Pertama-tama siapkan kertas putihnya. Lalu lipat menjadi 2 seperti video berikut. Setelah itu lipat lagi seperti ini ya. Lalu setelah itu kita gunting. Setelah kita gunting maka akan menjadi 4 bagian kertas. Pertama kita akan menggunakan 2 potong kertas, lalu kita lem bagian ujung bawahnya. Setelah itu kita sambungkan dengan potongan kertas yang lain. Selanjutnya, siapkan kertas warnanya. Adik-adik bisa menggunakan kertas warna dengan berbagai macam warna ya, seperti yang kakak gunakan saat ini. Lipat kertas warnanya menjadi 4 bagian. Kemudian lipat lagi menjadi segitiga, lalu gunting seperti ini untuk merapikan bentuknya. Nah, setelah kita gunting seperti ini, maka jadilah kertas warna berbentuk hati. Adik-adik bikin kertas warna berbentuk hati yang banyak ya, kalau bisa warna-warni supaya hasilnya makin bagus. Setelah itu, kita tulis di atas masing-masing hati menggunakan spidol hitam. Adik-adik bisa lihat tulisannya melalui video berikut ini ya. Yang pertama ada Stefanus.
Lalu yang kedua ada Filipus. Ada Prokorus, ada Nikahor, ada Timon, ada Parmenas, dan juga ada Nikolaus. Kalau bisa hatinya warna-warni seperti yang kakak buat ini ya. Oke, langkah berikutnya adalah menempelkan kertas warna yang tadi berbentuk hati ke potongan kertas yang tadi sudah kita tempel menjadi satu. Nah, kita akan membuat semacam ikat kepala di sini ya adik-adik. Jadi, masing-masing hatinya kita tempel ya di atas kertas warna tersebut. Jadi dia ikat kepalanya seperti mahkota ya bentuknya. Kalau udah jadi, kita tempel ya. Supaya bentuknya seperti lingkaran dan bisa ditaruh di atas kepala kita. Oke adik-adik, sekarang kakak akan menunjukkan aktivitas untuk kelas madya. Pertama-tama siapkan alat dan bahannya, berupa kertas warna, kertas HVS atau kertas putih, gunting, dan juga lem. Kalau bisa kertas warnanya 2 warna aja ya adik-adik, tapi itu terserah adik-adik, kalau adik-adik mau warna-warni juga boleh kok. Dengan spidol, kita menggambar pola di atas kertas HVS seperti ini. Setelah itu, kertas warna coklat atau kertas warna apa aja yang adik-adik punya, kita gunting seperti ini. Lalu kita potong kecil-kecil. Setelah kertas warnanya kita potong kecil-kecil, kita lem di kertas HVS-nya supaya potongan-potongan kertas warna itu dapat kita tempel di atasnya. Nah, setelah sudah kita tempel seperti ini, lalu kita tulis deh dengan menggunakan spidol di atas kertas HVS. Kalau adik-adik lihat, bentuknya seperti keranjang ya. Di bawahnya kita tulis, keranjang kasih. Lalu di atas keranjangnya kita tulis
ayat Ibrani 13 ayat 16a. Jadi deh tugasnya.